Karena kesambet massal 2026 tidak disembuhkan dengan hal yang berlebihan. Justru disembuhkan dengan kembali menjadi manusia biasa yang utuh. Dalam Jawa ini disebut Hong Rohayu ingsun manunggaling kawula Gusti. Sabdo Palon is reborn urban legend. Cahayu, Cah Bagus, pewaris agung Nusantara. Dengarkan baik-baik, wahai manusia zaman layar sentuh. Aku, Sabdo Palon. Aku hanyalah penasihat tua yang terlalu lama melihat manusia mengulang kesalahan yang sama, lalu menyebutnya zaman baru. Tahun 2026 ini, banyak yang bertanya padaku, "Yang, kenapa orang-orang sekarang mudah marah, mudah kerasukan emosi, mudah tersinggung, mudah hilang arah?" Aku tersenyum, karena pertanyaan itu sudah dijawab berabad-abad lalu, jauh sebelum kata stres, burnout, atau gangguan mental dikenal. Dalam bahasa Jawa kuno, fenomena ini disebut kesambet. Bukan selalu kesurupan jin seperti di sinetron. Kesambet artinya kesadaran manusia diserobot oleh sesuatu yang bukan dirinya sendiri. Dan lucunya, zaman sekarang banyak yang kesambet, tapi tidak percaya kesambetan. Mereka menyebutnya logis, ilmiah, rasional. Padahal yang logis justru bertanya, mengapa manusia modern dengan teknologi canggih justru makin kehilangan kendali atas dirinya sendiri? Kesambet dalam kacamata Jawa kuno. Dalam serat Sabdo Palon, ada pitutur yang jarang dibacakan karena terlalu pedas. Nalika manungsa ora maneh rumangsa dadi manungsa, ing kono sukma gampang kasilep dening swara liyane. Artinya, ketika manusia tidak lagi merasa sebagai manusia sejati, disitulah jiwanya mudah dimasuki suara lain. Kesambet menurut leluhur Jawa bukan soal makhluk halus semata, melainkan ketika pusat kesadaran manusia kosong. Dan pusat kesadaran itu dalam Jawa disebut rasa. Bukan perasaan cengeng. Rasa adalah kesadaran utuh antara pikir, jiwa, dan lagu hidup. Ketika rasa rusak, manusia bisa kerasukan apa saja. Ambisi, amarah, ketakutan massal, fanatisme, bahkan ideologi yang terasa paling benar. Dan itulah kesambet massal. Pranata mangsa dan siklus jiwa kolektif. Sekarang aku ajak kau melihat dari kacamata pranata mangsa. Pranata mangsa bukan sekedar kalender tanam. Ia adalah ilmu membaca irama alam dan irama batin manusia. Dalam mangsa kapat hingga mangsa kanem, leluhur menulis tanda-tanda zaman. Akeh loro tanpa sabab, wong gampang panas atine, lan bumi kaya ora nyengkuyung manungsa. Artinya, banyak penyakit tanpa sebab jelas. Manusia mudah panas hatinya, dan bumi seolah tidak lagi menopang manusia. Ilmiah, tentu. Hari ini sains menyebutnya disrupsi ritme sirkadian, krisis kesehatan mental, climate anxiety,
overstimulasi dopamin. Jawa kuno menyebutnya singkat, ora jumbuh karo mongso. Tidak selaras dengan zamannya. Ketika manusia hidup melawan irama alam, jiwanya menjadi rapuh. Dan jiwa yang rapuh mudah kesambet. Kesambet massal bukan hal baru. Dalam para raton dan babat tanah Jawa, ada kisah berulang. Menjelang runtuhnya sebuah tatanan, selalu muncul gejala yang sama. Pemimpin mudah marah, rakyat gampang tersulut, orang pintar kalah oleh orang lantang, kebenaran kalah oleh keramaian. Dalam negara Kertagama, Mpu Prapanca menulis secara halus. Jaman rame ing gunem, sepi ing laku. Ramai di ucapan, sepi di perbuatan. Bukankah itu gambaran media sosial hari ini? Semua bicara, semua berpendapat, semua merasa paling sadar, tapi sedikit yang hening. Dan ingat, dalam Jawa, hening adalah pintu kesadaran. Tanpa hening, manusia gampang dimasuki apa saja. Ilmiah sederhana, otak, emosi, dan kesambetan. Sekarang aku bicara dengan bahasa yang disukai orang modern. Secara ilmiah, otak manusia punya bagian bernama amigdala, pusat emosi dan reaksi cepat. Ketika manusia kurang tidur, terlalu banyak stimulasi layar, hidup dalam ketakutan terus-menerus, amigdala menjadi dominan. Logika atau korteks prefrontal melemah. Apa akibatnya? Manusia reaktif, mudah tersinggung, mudah percaya hoaks, mudah mengikuti arus emosi kolektif. Dalam Jawa, kesambet bukan jin masuk tubuh, tapi kesadaran keluar dari singgasananya. Humor Sabda Palon. Zaman dulu, orang kesurupan ditaburi bunga dan dibacakan mantra. Zaman sekarang, cukup dikasih notifikasi. Ping, marah. Ping, takut. Ping, merasa paling benar. Itu bukan teknologi yang salah. Itu manusia yang lupa ngemong rasane dewe. Menjaga kesadarannya sendiri. Tanda awal fenomena 2026. Cahayu cah bagus, pewaris agung Nuswantara, dengarkan ini baik-baik. Fenomena 2026 bukan kiamat, bukan akhir dunia, tapi ujian kesadaran massal. Siapa yang kuat rasanya akan melihat dengan jernih. Siapa yang lemah rasanya akan ikut kerasukan keramaian. Dan disinilah wejangan Sabda Palon dimulai. Karena di batch berikutnya, aku akan membongkar jenis-jenis kesambet massal di tahun 2026. Dari kesambet agama, kesambet logika,
hingga kesambet merasa paling sadar. Tetaplah hening, karena yang tidak bisa diam biasanya sedang ditarik oleh sesuatu yang tak ia sadari. Jenis-jenis kesambetan massal 2026 dari agama, logika, hingga merasa paling sadar. Manusia sering salah paham. Mereka mengira kesambetan itu selalu berteriak, kejang, mata melotot, lalu minta kembang 7 rupa. Padahal kesambetan paling berbahaya justru yang kelihatan normal. Bisa berbicara lancar, bisa berargumen ilmiah, bisa mengutip ayat, data, bahkan jurnal. Tapi kehilangan rasa welas, kehilangan hening, kehilangan kesadaran diri. Tahun 2026, kesambetan tidak lagi berwujud satu rupa. Ia datang berlapis-lapis, halus, cerdas, dan sering menyamar sebagai kebenaran. Aku akan jelaskan satu persatu, bukan untuk menghakimi, tapi agar kau tidak ikut terseret arus. Pertama, kesambet agama. Ketika iman kehilangan rasa. Dalam serat Darmo Gandul ada sindiran tajam yang sering disembunyikan. Agomo dadi sandangan, dudu maneh dalan. Artinya, agama dijadikan pakaian, bukan lagi jalan hidup. Kesambet agama bukan berarti rajin ibadah. Justru sebaliknya, kesambet agama terjadi ketika iman dipakai untuk marah, keyakinan dipakai untuk merendahkan, Tuhan dipakai untuk membenarkan ego. Dalam Sutasoma, Empu Tan Tular mengingatkan, Tan hono dharma mangruwa, tidak ada kebenaran yang mendua. Tapi manusia kesambet agama justru menciptakan dua wajah, lisan suci, hati penuh amarah. Secara psikologis ini disebut moral licensing. Seseorang merasa boleh berbuat kasar karena menganggap dirinya berada di pihak benar. Jawa kuno menyebutnya singkat, iman tanpa rasa. Dan iman tanpa rasa itu mudah sekali diperalat. Kedua, kesambet logika. Ketika otak memakan jiwa. Ini kesambetan favorit manusia modern. Segala hal harus logis. Segala hal harus bisa diukur. Yang tak bisa dijelaskan dianggap hayalan. Padahal dalam serat Gotoloco ada pitutur nakal tapi dalam. Akal yen dadi rotu, ati bakal dadi budak. Artinya, jika akal dijadikan raja, ati akan menjadi budak. Kesambet logika terjadi ketika manusia menertawakan makna, mencemooh batin, menganggap rasa sebagai kelemahan. Ilmu modern sendiri mengakui manusia bukan makhluk rasional sepenuhnya. Keputusan besar sering diambil oleh emosi, baru kemudian dicari pembenaran logis. Tapi orang yang kesambet logika merasa aku netral, aku objektif, aku paling masuk akal. Padahal ia sedang dikuasai satu sudut pandang saja.
Dalam Jawa, ora imbang, tidak seimbang. Ketiga, kesambetan ketakutan massal. Ini kesambetan paling menular. Dalam babat tanah Jawa, setiap masa transisi besar selalu ditandai wong padha wedi tanpa weruh sing diwedeni. Artinya, manusia takut tanpa tahu apa yang ditakuti. Ilmiah? Yo sangat. Sains menyebutnya collective anxiety. Ketakutan menyebar bukan lewat bahaya nyata, tapi lewat cerita, rumor, narasi berulang. Ketika ketakutan mendominasi, nalar menyempit, empati menghilang, kekerasan terasa wajar, dan orang yang kesambet ketakutan mudah digerakkan kemana saja. Dulu lewat jenderang perang, sekarang lewat headline dan algoritma. Keempat, kesambetan merasa paling sadar. Nah, ini kesambetan paling licik. Orangnya sering berkata, orang lain masih tidur, aku sudah melek, aku beda dari yang lain. Dalam serat Sabda Palon ada peringatan keras. Sing rumangsa wus waskita, biasane wis kasilep. Artinya, yang merasa sudah tercerahkan justru sudah tenggelam. Kesadaran sejati itu sunyi, bukan pamer. Ia membuat rendah hati, bukan merasa unggul. Tapi kesambet paling sadar membuat seseorang mudah meremehkan, anti dikritik, menolak hening. Padahal dalam Jawa, eling lan waspada bukan berarti merasa tinggi, tapi terus mengawasi diri sendiri. Kelima, kesambetan ritual tanpa makna. Ritual Jawa sejatinya ilmiah secara simbolik. Air untuk menenangkan syaraf, aroma bunga untuk memori dan emosi, puasa untuk regulasi diri. Tapi kesambetan muncul saat ritual dilakukan tanpa memahami makna, tanpa laku hidup, tanpa perubahan sikap. Dalam lontar-lontar tua selalu diingatkan, upacara tanpa laku munggawe rame swara. Artinya, ritual tanpa perilaku hanya membuat keramaian. Ini mirip placebo tanpa kesadaran. Bukan salah ritualnya, tapi salah manusianya. Humor Sabda Palon. Zaman dulu orang kesambet dibawa ke punden. Zaman sekarang dibawa ke kolom komentar. Dulu mantra untuk menyadarkan. Sekarang debat sampai lupa diri. Dan lucunya, semua merasa sedang menyadarkan orang lain, tanpa sadar dirinya sendiri sedang kesambit. Peringatan awal Sabda Palon. Cahayu, Cah Bagus, pewaris agung Nusantara. Dengarkan baik-baik. Kesambet massal bukan musuh utama. Musuh utamanya adalah tidak mau sadar bahwa kita bisa kesambet. Siapa yang mau menjaga rasanya akan selamat melewati 2026. Siapa yang sibuk menunjuk orang lain akan hanyut dalam arus. Di batch berikutnya, aku akan membuka hal yang lebih dalam. Mengapa Pranoto Mangsa 2026 menunjukkan puncak kegoncangan rasa? Tanda-tanda spiritual dan ilmiah yang sudah muncul. Kenapa ini bukan kutukan, tapi kesempatan? Ingat, yang paling mudah kerasukan adalah yang merasa dirinya kebal. Pranoto Mangsa
2026. Puncak guncangan rasa dan tanda-tanda yang sudah terbaca. Cahyu, Cah Bagus, pewaris agung Nusantara, dengarkan dengan tenang. Tahun 2026 bukan tahun gelap. Ia adalah tahun terang yang menyilaukan. Bukan kegelapan yang membuat manusia tersandung, melainkan cahaya berlebihan yang membuat mata kehilangan fokus. Dalam Pranoto Mongso, setiap zaman memiliki irama rasa. Bukan hanya hujan dan kemarau, tetapi naik turunnya ketahanan batin manusia. Dan 2026 ditandai sebagai mongso guncang. Mongso batin, ketika alam dan jiwa tidak sinkron. Dalam lontar Pranoto Mongso kuno ada catatan simbolik. Mongso naliko angin ora katon nangin nyelempit ati. Artinya, masa ketika angin tak terlihat tetapi menyelinap ke dalam hati. Angin dalam bahasa Jawa kuno bukan sekedar udara, melainkan getaran perubahan. Ilmiah? Yo pasti. Sains menyebutnya overstimulasi sensorik, kelelahan sistem saraf, dan ketidakseimbangan hormonal akibat stres kronis. Manusia hidup tidak lagi mengikuti ritme alami. Siang malam bercampur, kerja tanpa jeda, informasi tanpa hening. Akibatnya, rasa menjadi rapuh. Dan rasa yang rapuh mudah disusupi. Tanda pertama, banyak orang merasa kosong tapi gelisah. Ini tanda klasik yang sudah dicatat dalam serat Wedotomo. Ati kebak nanging rasa suwung. Artinya, hati penuh tapi rasa kosong. Orang punya pekerjaan, koneksi, hiburan, tapi tetap gelisah. Secara neurologis, ini akibat dopamin overload. Terlalu banyak rangsangan membuat otak kehilangan kepuasan alami. Dalam Jawa, ini disebut kekeringan rasa. Dan kekeringan rasa membuat manusia mencari sensasi ekstrim, mudah terseret emosi, mudah percaya narasi yang menggugah. Tondo kedua, emosi kolektif mudah meledak. Dalam Bharatayuda, perang besar tidak dimulai oleh senjata, tapi oleh luka batin yang tidak dikelola. Amarah kang ora katata, dadi geni kang ngobong kabeh. Artinya, amarah yang tidak ditata menjadi api yang membakar segalanya. Tahun 2026, banyak konflik terasa sepele di awal, namun membesar karena ego kolektif. Ilmiah, ini disebut emotional contagion. Emosi menular lebih cepat daripada logika. Media sosial mempercepatnya. Algoritma menyukai kemarahan, karena kemarahan membuat orang bertahan lebih lama di layar. Tondo ketiga, ritual kembali ramai, tapi hening langka. Perhatikan baik-baik. Banyak orang kembali ke ritual, tradisi, spiritualitas. Ini bukan kebetulan. Dalam Kidung Sunda,
menjelang runtuhnya tatanan lama, orang-orang mencari pegangan batin. Namun Sabdo Palon mengingatkan, ritual rame ora mesti tondo sadar. Artinya, ritual yang ramai tidak selalu tanda kesadaran. Ilmiah sederhana, ritual memberi struktur pada pikiran yang kacau. Ia menenangkan sistem saraf. Tapi tanpa pemahaman, ritual hanya menjadi pelarian, bukan penyembuhan. Tondo kepapat. Orang pintar kalah karo orang lantang. Ini tanda klasik menjelang pergeseran zaman. Dalam Nagara Kertagama tertulis halus, wicara landhep kalah karo swara banter. Artinya, ucapan tajam kalah dengan suara keras. Di tahun 2026, kebenaran sering kalah oleh popularitas, sensasi, kecepatan. Bukan yang paling benar yang didengar, tapi yang paling ribut. Dan manusia yang lelah secara batin lebih memilih suara yang sederhana, meski menyesatkan. Tanda kelima, alam ikut bicara. Pranata mangsa selalu menautkan batin manusia dan alam. Cuaca ekstrim, musim tak menentu, bukan sekadar fenomena fisik. Ilmiah, perubahan iklim memengaruhi psikologi manusia. Dalam Jawa, nalika bumi bingung, manungsa luwih bingung maneh. Ketika alam tak stabil, manusia ikut goyah. Humor sunyi Sabdo Palon. Zaman dulu orang bertanya ke alam, zaman sekarang bertanya ke trending topik. Padahal alam tidak pernah bohong, hanya manusia yang terlalu ribut untuk mendengar. Makna tersembunyi Pranata Mangsa 2026. Cah ayu, cah bagus, pewaris Agung Nuswantara. Dengarkan ini baik-baik. Pranata Mangsa tidak pernah meramalkan kehancuran. Ia meramalkan peralihan. Kesambet massal bukan hukuman. Ia adalah alarm kesadaran. Yang mau hening akan naik tingkat. Yang menolak diam akan tenggelam dalam kebisingan. Di treat berikutnya, aku akan membimbingmu pada hal paling penting. Bagaimana manusia biasa, bukan dukun, bukan pertapa, melindungi diri dari kesambet massal. Laku Jawa yang ilmiah, masuk akal, dan bisa dilakukan siapa saja. Cara menjaga rasa di tengah kekacauan 2026. Ingat, yang selamat bukan yang paling kuat, tapi yang paling selaras. Laku Jawa untuk manusia biasa. Cara melindungi diri dari kesambet massal 2026. Cah ayu, cah bagus, pewaris Agung Nuswantara. Sekarang dengarkan baik-baik. Aku tidak akan mengajarimu mantra rumit, tidak akan menyuruhmu bertapa di gua, tidak pula memintamu menjadi dukun dadakan. Karena kesambet massal 2026 tidak disembuhkan dengan hal yang berlebihan. Justru
disembuhkan dengan kembali menjadi manusia biasa yang utuh. Dalam Jawa ini disebut mulih marang kodrat, kembali ke asal. Laku paling dasar, ngrumati rasa. Dalam serat Wedatomo, Mangkunegara IV menulis, sapa sing bisa ngrumati rasane, ora gampang kasilep dening swara njaba. Artinya, siapa yang mampu merawat rasanya, tidak mudah tenggelam oleh suara luar. Apa itu ngrumati rasa? Bukan baper, bukan cengeng, melainkan menyadari apa yang sedang terjadi di dalam diri sebelum bereaksi. Ilmiah sederhananya, beri jeda 3-5 detik sebelum merespons emosi. Tarik napas dalam, sadari tubuh. Ini mengaktifkan korteks prefrontal, pusat kesadaran dan pengendalian diri. Dalam Jawa kuno disebut eling sadurunge tumindak. Ingat sebelum bertindak. Laku kedua, poso digital, tirakat zaman layar. Leluhur Jawa mengenal puasa bukan untuk menyiksa, tetapi untuk menata ulang sistem tubuh dan batin. Di 2026, tirakat paling relevan bukan puasa makan, melainkan puasa rangsangan. Dalam serat Kalitido, Ronggo Warsito menulis, jaman edan yen ora edan ora kumanan. Banyak orang salah paham, padahal maknanya bukan ikut edan, melainkan pandai menjaga diri di tengah kegilaan. Ilmiahnya, terlalu banyak notifikasi meningkatkan kortisol. Kortisol tinggi melemahkan empati dan logika. Laku sederhananya, tentukan jam tanpa layar. Jangan bangun tidur langsung melihat dunia maya. Biarkan rasa bangun dulu, bukan ego. Ini bukan anti teknologi loh. Ritual Jawa sing ilmiah lan membumi. Sekarang aku bicara ritual, tapi tanpa mistifikasi murahan. Siraman air. Air menurunkan aktivitas sistem saraf simpatik. Itu sebabnya mandi atau membasuh wajah menenangkan pikiran. Dalam Jawa, banyu iku pangresik rasa. Air adalah pembersih rasa. Aroma alami. Bunga, daun, atau minyak alami mempengaruhi sistem limbik. Ini bukan klinik, ini neurologi penciuman. Hening. Duduk diam 5-10 menit tanpa tujuan, tanpa doa panjang, tanpa mantra ribet. Dalam serat Suksma Lelono, hening iku lawang kawruh. Hening adalah pintu pengetahuan. Eling lan waspodo, bukan takut tapi sadar. Banyak orang mengira waspodo berarti curiga, padahal dalam Jawa waspodo berarti sadar penuh. Dalam babat tanah Jawa, waspodo iku dudu wedi, nanging ngerti wates. Artinya, waspada bukan takut, tetapi tahu batas. Tahun 2026, jangan telan semua narasi. Jangan juga menolak semuanya. Saring dengan 3 pertanyaan sederhana.
Apakah ini membuatku lebih tenang atau lebih marah? Apakah ini menambah welas asih atau kebencian? Apakah ini menguatkan rasa atau menggerusnya? Jika jawabannya merusak rasa, tinggalkan. Laku sosial ora rumangsa paling sadar. Cahayu, Cah Bagus, pewaris agung Nuswantara. Iki penting. Dalam serat Sabda Palon ana pitutur pamungkas. Sing paling aman dudu sing paling ngerti. Nanging sing ora rumangsa paling ngerti. Artine, yang paling selamat bukan yang paling tahu, tetapi yang tidak merasa paling tahu. Kesombongan spiritual adalah pintu kesambetan paling halus. Jika laku spiritual membuatmu merendahkan orang lain, mudah marah, anti kritik, berarti ada yang keliru. Kesadaran sejati itu membuat lembut, bukan keras. Humor Sabda Palon. Zaman sekarang, orang baru baca 2 buku langsung merasa jadi guru. Padahal guru sejati itu makin tahu, makin pelan bicaranya. Pesan penting untuk manusia biasa. Cahayu, Cah Bagus, pewaris agung Nuswantara, ingat ini baik-baik. Keselamatan 2026 bukan milik orang sakti, melainkan milik orang yang mau hening, mau jujur pada diri sendiri, mau menjaga rasa. Tidak perlu pamer kesadaran, cukup hidup dengan sadar. Di batch penutup, aku akan menutup dengan hal paling penting. Peringatan terakhir Sabda Palon, apa yang tidak boleh dilakukan di 2026, pesan pamungkas untuk yang masih ingin hidup jujur di zaman aneh ini. Ingat, zaman boleh edan, tapi jangan ikut kehilangan jiwa. Peringatan terakhir Sabda Palon. Apa sing ora oleh dilakoni ning 2026 lan apa pesene kanggo sing masih jujur? Sekarang dengarkan tanpa terburu-buru. Bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk menggurui. Ini peringatan, bukan ramalan. Karena zaman tidak pernah berniat menghancurkan manusia. Yang sering menghancurkan manusia adalah kesombongan dan ketidakmauan untuk hening. Yang pertama, jangan merasa kebal dari kesambetan. Ini kesalahan paling umum. Dalam serat Sabda Palon, ada pitutur yang jarang dibacakan sampai tuntas. Sing rumangsa ora bakal kasilip, iku wis mlebu lawang kasilepan. Artinya, yang merasa tidak mungkin tenggelam, justru sudah berdiri di pintu ketenggelaman. Tahun 2026, jangan pernah berkata, aku sudah kuat. Aku sudah sadar, aku beda dari yang lain. Kesadaran sejati tidak pernah mengumumkan dirinya sendiri. Ilmiah sederhananya, overconfidence menurunkan kewaspadaan. Dan kewaspadaan yang turun adalah undangan bagi kesambetan. Yang kedua, jangan menjual ketakutan atas nama spiritualitas. Dalam setiap zaman guncang,
selalu muncul. Penjual kiamat, penjual wahyu instan, penjual keselamatan eksklusif. Dalam babat Tanah Jawa, ini selalu disebut sebagai tanda zaman rusak. Wong adol wedi nganggo jeneng bebener. Artinya, orang menjual ketakutan mengatasnamakan kebenaran. Ketakutan massal melemahkan daya pikir, dan manusia yang takut mudah dikendalikan. Spiritualitas sejati menenangkan, bukan menegangkan. Jika suatu ajaran membuatmu gelisah berlebihan, membenci kelompok lain, kehilangan welas asih, tinggalkan. Itu bukan pencerahan, itu kesambetan berjubah suci. Yang ketiga, jangan meremehkan rasa demi logika. Ini pesan penting untuk manusia modern. Dalam serat Gotoloco, ada kalimat yang terdengar jenaka tapi tajam. Akal tanpa rasa, koyo pedang tanpa sarung. Artinya, akal tanpa rasa seperti pedang tanpa sarung. Tajam tapi melukai siapa saja, termasuk pemiliknya. Ilmu pengetahuan tidak bertentangan dengan kebijaksanaan Jawa. Yang berbahaya adalah logika tanpa kebijaksanaan. Tahun 2026, manusia yang selamat adalah yang mampu berpikir jernih sekaligus mampu merasa dengan halus. Yang keempat, jangan menertawakan ritual leluhur, tapi jangan menyembahnya buta. Ini keseimbangan yang sering hilang. Dalam Arjuna Wiwoho, Arjuna menang bukan karena kesaktiannya, tetapi karena disiplin batin dan kesadaran diri. Ritual Jawa bukan jimat, bukan sulap, bukan pengganti akhlak. Ia adalah alat pengingat kesadaran. Ilmiah, ritual mengatur ulang perhatian dan emosi. Tanpa pemahaman, ritual jadi kosong. Tanpa ritual, manusia mudah lupa arah. Jawa menyebutnya imbangan, keseimbangan. Yang kelima, jangan kehilangan humor. Ini terdengar sepele, tapi sangat penting. Dalam tradisi Jawa, Semar selalu hadir sebagai penjaga keseimbangan, penertawaan ego, dan pengingat bahwa manusia bukan pusat semesta. Humor yang sehat menurunkan ego, melendurkan ketegangan, dan menjaga rasa tetap lentur. Manusia yang tidak bisa tertawa pada dirinya sendiri biasanya sedang kesambet tanpa sadar. Pesen pamungkas Sabdo Palon. Sekarang dengarkan ini baik-baik. Ini bukan rahasia besar. Justru sederhana, tapi sering diabaikan. Dalam negara Kertogomo, terselip kalimat kecil yang jarang dikutip. Rahayu iku dudu amerga donya becik, nanging amerga ati bisa nrimo lan waspada. Artine, keselamatan bukan karena dunia menjadi baik, tetapi karena hati mampu menerima dan waspada. Tahun 2026 tidak akan menjadi tahun ideal. Tidak juga sepenuhnya buruk. Ia adalah cermin besar.
Siapa yang jujur pada dirinya akan melihat jalan. Siapa yang sibuk menyalahkan zaman akan terseret arus. Penutup suara dari lorong waktu. Aku Sabdo Palon tidak datang membawa janji. Aku hanya mengingatkan apa yang sudah lama ditulis leluhurmu sendiri. Zaman boleh berubah, teknologi boleh melesat, tapi rasa manusia tetap kunci segalanya. Jika kau mampu, 1. Hening sejenak setiap hari. 2. Jujur pada batin sendiri. 3. Tidak menjual ketakutan. 4. Tidak memamerkan kesadaran. Maka 2026 bukan ancaman, melainkan kesempatan untuk pulang menjadi manusia seutuhnya. Eling, keselamatan tidak dicapai dengan berlari, tetapi dengan berhenti sejenak, lalu melangkah dengan sadar. Sopo sejatining ingsun, sejatining ingsun mung kalih kangkung, suwung ngawung-ngawung, suwung ngawung-ngawung, ora ana sing ana dudu. Zat sira zat ingsun, zat sira zat ingsun, ingsun ya sira, sira ya ingsun. Laku lelono iki tanpa amu lan tanpa drengki, ngleremke angkara, ngleremke murka, netepi rasa, rasa kang jati. Suwung ngawung-ngawung, suwung ngawung-ngawung, ora ono sing ana dudu. Zat sira zat ingsun, zat sira zat ingsun, ingsun ya sira, sira ya ingsun. Ingsun ya sira, sira ya ingsun, sira ya ingsun, sira ya ingsun, ingsun ya sira, sira ya ingsun, sira ya ingsun, sira ya ingsun. Suwung ngawung-ngawung, ora ana sing ana dudu. Zat sira zat ingsun, zat sira zat ingsun, ingsun ya sira, sira ya